Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felisa Amanda Putri dengan NIM 2200081379. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang social engineering. Social engineering atau bisa disebut dengan rekayasa sosial adalah suatu aksi kejahatan dengan cara mengumpulkan informasi korban, kemudian informasi tersebut digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, memperoleh keuntungan sendiri dalam setiap aksinya. Teknik pengumpulan informasi serangan rekayasa sosial ini biasanya dilakukan oleh hacker dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan korban dan berusaha memanipulasi psikologi korban untuk mendapatkan informasi pribadi korban. Informasi tersebut dapat berupa data pribadi ataupun data informasi hak akses korban yang kemudian digunakan untuk mengakses sistem yang terlindungi oleh dinding keamanan, membuat penanganan keamanan apapun menjadi tidak berguna. Cara seperti ini yang disebut dengan social engineering. Contoh dari serangan social engineering seperti phishing, email, trojan, protecting. Adapun kategori atau jenis dari social engineering. Yang pertama yaitu phishing. Kejahatan social engineering yang mana pelaku menggunakan email atau pesan teks, panggilan telepon dari suatu sumber yang terpercaya atau perusahaan tertentu untuk serangan berupa email palsu, kemudian pelaku akan mengaku sebagai pihak yang berwenang. Aktivitas ini berujung pada penyebaran malware pada jaringan komputer. Yang kedua, yaitu pretexting. Pelaku merancang skenario palsu demi memperoleh informasi atau akses ke akun penting target. Pelaku melakukan penyamaran menjadi orang terdekat dan berusaha meminta akses tersebut, bahkan pelaku menggunakan bahasa yang sopan agar tidak dicurigai. Kemudian spear phishing, serangan yang lebih berbahaya dari phishing, yang mana pada serangan ini pelaku memiliki informasi latar belakang korban, kemudian menyerang korban dengan cara mencari titik kelemahannya. Setelah itu pelaku mencuri dan menyabotase data yang terdapat di dalamnya. Yang ketiga ada scaleware. Pada penyerangan ini, pelaku menakuti korban dengan tampilan antarmuka peringatan atau bahaya pada perangkat atau sistem. Pelaku membuat tampilan serelevan mungkin agar korban merasa terkecoh dan panik, kemudian mengambil data pribadi korban setelah korban mengikuti arahan dari pop-up. Kemudian ada betting, yaitu memanfaatkan umpan yang tersebar di internet untuk menarik perhatian pengguna internet. Contohnya seperti website ilegal yang meminta izin akses apapun. Isinya galeri di perangkat. Akses tersebut memanfaatkan untuk mencuri data-data perangkat. Kemudian ada quid pro quo. Pada kejahatan ini melakukan penawaran bantuan berupa jasa. Contohnya, penipu mengaku sebagai pihak maskapai penerbangan, kemudian mereka menawarkan jasa pemesanan tiket murah. Mereka beralih membantu dengan cara meminta uang deposit dalam jumlah yang besar, padahal sebenarnya tidak diperlukan. Yang terakhir ada tailgating, yaitu sebuah teknik di mana pelaku bertemu langsung dengan korban untuk mencari informasi. Pelaku akan menyamar sebagai orang yang dikenal oleh korban atau seorang tamu yang tidak diundang dan memanfaatkan situasi tersebut untuk mencuri informasi rahasia korban. Di sini terdapat contoh kasus dari social engineering, yaitu ada penipuan spear phishing Google dan Facebook senilai 100 juta dolar. Kemudian ada serangan phishing email persuasif meniru Departemen Tenaga Kerja. Kemudian ada serangan farming yang menargetkan 500 bank. Pada para penyerang ini menggunakan kombinasi malware dan DNS server poisoning untuk mengarahkan pengguna ke situs web palsu dan mencuri kredensial login mereka. Kemudian yang terakhir ada serangan phishing email persuasif meniru Departemen Tenaga Kerja. Adapun software dan hardware, namun di sini saya cuma mendapatkan software, yaitu Next Generation Firewall NGFW.
Kemudian terakhir kita akan membahas tentang cara pencegahan atau penanggulangan terjadinya social engineering. Pertama, hati-hati saat menggunakan data pribadi. Pastikan sudah mengetahui website yang dikunjungi sudah aman sebelum mengisi data pribadi. Hati-hati dalam mengisi data pribadi agar tidak disalahgunakan. Yang kedua, pasang filter spam email. Hindari spear phishing dengan memasang filter spam email agar kita tidak mendapatkan kiriman email yang membahayakan jaringan komputer kita atau sistem kita. Yang ketiga, gunakan password manager. Jangan menggunakan satu password untuk banyak akun. Buat password yang berbeda dan password yang susah untuk ditebak orang lain, sehingga mengurangi resiko password kita dibaca oleh orang lain. Keempat, terapkan multi-factor authentication atau MFA. Aktifkan konfigurasi NFA dalam setiap akun perangkat kita agar pelaku social engineering tidak dapat mengakses data. Pasang fitur keamanan lainnya seperti verifikasi biometrik, sidik jari, kode OTP, dan lain-lainnya. Yang kelima, pasang antivirus dan anti-malware. Yang terakhir merupakan referensi. Di sini saya mendapatkan beberapa referensi yang menjadi pokok atau materi yang saya bahas tadi. Mungkin cukup sekian penjelasan social engineering dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena di sini saya baru belajar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.